Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tes. Ya, jadi tes merupakan pekerjaan besar yang juga harus dilakukan oleh pendidik, begitu ya, setelah menyelesaikan satu program pembelajaran. Ya, karena ini adalah program besar, program ini tentu harus direncanakan dengan baik, harus direncanakan dengan matang. Ya, nah, beberapa hal yang harus direncanakan di dalam tes ini adalah yang pertama, saudara, pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Ya, yang kedua, menentukan tipe-tipe tes yang digunakan. Yang ketiga, menentukan aspek kemampuan yang diuji. Yang keempat, menentukan jumlah butir soal. Yang kelima, menentukan distribusi tingkat kesukaran. Dan yang keenam, menyusun kisi-kisi tes. Ya, 6 aspek ini akan saya bahas ya satu persatu di dalam slide berikutnya. Ya, nah yang pertama, saudara, pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Ya, ini yang harus bagaimana? Ya, jadi saudara, tes hasil belajar haruslah disusun atas butir-butir soal yang terpilih, ya, yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan sebagai sampel yang representatif dari ilmu atau bidang studi yang diuji dengan perangkat tes tersebut. Ya, pemilihan butir soal ini dilakukan atas dasar pertimbangan pentingnya konsep, generalisasi, dalil atau teori yang diuji di dalam pembelajaran. Ya, untuk memperoleh butir-butir soal yang mewakili keseluruhan materi pembelajaran, biasanya dipilah-pilah menjadi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Ya, jadi katakan, ya, saudara semua mau melakukan tes yang meliputi 3 bab misalkan. Ya, jadi selesai menyampaikan materi selama 3 bab. Nah, baru kemudian kalian akan melakukan tes. Nah, tentu dari 3 bab itu tidak akan diujikan semua ya materi itu. Tapi pilihlah ya pokok-pokok bahasan, sub pokok bahasan yang harus dikuasai oleh peserta didik, oleh siswa. Itulah yang kemudian sampel-sampel itulah yang kemudian dikelompokkan oleh kalian, dipilah-pilah. Itulah yang nanti akan menjadi yang akan dituangkan dalam kisi-kisi dan diwujudkan di dalam bentuk butir-butir soal. Ya, ini yang pertama. Ya, berikutnya, nah setelah itu tadi ya menyusun, memilah dan menyusun sampel butir soal, maka coba tentukan tipe-tipe tes yang akan digunakan. Ya, kalau menurut Zainal Arifin ada banyak sekali tipe tes yang akan yang bisa digunakan oleh guru untuk menguji kemampuan siswa. Ya, ada banyak kategorinya. Ini tentu tidak akan saya jelaskan satu persatu di dalam video ini, ya, hanya sebagian saja, ya, sebagian kecil ya. Nah, diantaranya kalau menurut Zainal Arifin, ya, tes itu ada tes buatan guru, tes baku, tes kelompok, tes perseorangan, tes tulisan, tes lisan, tes perbuatan, tes kemampuan, tes kecepatan, tes formatif, tes sumatif, tes diagnostik, tes penempatan. Nah, yang biasa digunakan oleh guru, ya, yang biasa digunakan oleh guru di dalam pembelajaran tentu biasanya ya tes tulisan, tes lisan, begitu ya, tes perbuatan juga kadang digunakan oleh guru. Nah, untuk tes tulisan ini ya bisa dibagi menjadi 2, tes uraian atau tes esai, begitu ya. Nah, tes esai ini pun ada 2 kategorinya, tes bebas atau terbatas. Ya, nah, tipe yang kedua adalah objektif. Ya, ini diantaranya ada benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi. Ini yang biasanya digunakan oleh guru ya untuk menguji kemampuan siswanya. Nah, sedangkan ini ya dari tes tulisan ini tipenya pun kemudian ada 2. Apakah itu buatan guru sendiri atau tes baku yang memang sudah terstandar secara nasional. Ya, kalau dilihat dari pelaksanaannya,
ya, apakah ini termasuk dari tes formatif ya ataukah tes sumatif. Tes formatif ya artinya setelah guru dan siswa selesai mempelajari satu program belajar tertentu, misalkan bab 1 ya, lalu kemudian dilakukan tes formatif. Nah, atau ya setelah siswa dan guru selesai mempelajari 3 bab ya, baru dilakukan yang namanya tes sumatif ya. Jadi ini beberapa sedikit penjelasannya ya. Jadi mau lengkapnya silahkan dibaca di buku ya, karena video ini tidak bisa terlalu lama-lama. Oke. Sedangkan menurut Ari Kunto ya, untuk teknik evaluasi ya, ini ada 2 ya, dikategorikan ada 2 ini, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Nah, untuk teknik non-tes ini ada diantaranya skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, riwayat hidup ya. Nah, sedangkan teknik tes itu diantaranya tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Ini tadi sudah saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Nah, untuk teknik non-tes ini ya, ini relevan nantinya ketika guru-guru memang diharapkan untuk bisa melakukan yang namanya authentic assessment ya, authentic assessment, penilaian otentik ya. Dalam penilaian otentik ya jelas harus ada proses pembelajaran ya, aktivitas siswa, performa siswa, sikap atau karakter siswa yang harus dipotret, yang harus didokumentasikan di dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, tentu instrumen yang tepat adalah instrumen teknik non-tes ini ya. Tinggal dipilih mana yang akan digunakan dan paling memudahkan guru untuk mendokumentasikan hal tersebut untuk melakukan penilaian otentik, begitu ya tentunya. Nah, ini saudara ya, silakan beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh guru untuk melakukan tes. Nah, selanjutnya ya, kita tentukan aspek poin ketiga ya di dalam merencanakan tes itu adalah aspek kemampuan apa yang akan diuji ya. Aspek kemampuan apa? Apakah afektif, kognitif, atau psikomotor ya. Nah, ini tentu mahasiswa harus sudah tahu ya, apa itu afektif, apa itu kognitif, dan apa itu psikomotor ya. Nah, afektif ya berkaitan dengan sikap, karakter ya. Nah, apakah ini yang akan diuji ya? Tentu nanti ada hal-hal yang terkait dengan ini. Ataukah aspek kognitif ya, pengetahuan ya, kemampuan siswa di dalam memahami atau menguasai materi ya, ataukah aspek psikomotor, ini terkait dengan keterampilan siswa ya. Nah, saudara, dalam kesempatan kali ini saya akan menspesifikkan dulu ya kepada aspek kognitif ya. Jadi dalam tes ya, ketika kita akan menguji kemampuan kognitif siswa, tentu harus mengacu pada taksonomi Bloom ya. Ini aspek kognitif ya. Yang juga dalam versi revisi dari Anderson sama Krathwohl ya, Krathwohl ini. Nah, versi revisi dan versi lamanya dari taksonomi Bloom ya. Nah, ketika yang akan diuji adalah aspek kognitif, tentu acuan kita adalah ini ya. Di ranah mana kita akan menguji kemampuan peserta didik ya. Taksonomi Bloom ini terbagi menjadi 6 ya, ada 6 level, 6 tingkatan ya, mulai dari C1, C2 sampai C6 ya. C1 terkait dengan pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Atau yang dalam versi revisinya ya, C1 itu terkait dengan untuk menguji daya ingat siswa, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 evaluasi, C6 mencipta ya. Ada
perbedaan di sini mulai dari C4 sampai C4 masih sama ya, mulai dari C5 dan C6. Tingkat titik perbedaannya di sini saudara. Ya, silahkan kita mau mengacu ke taksonomi Bloom atau versi revisi ya, tidak masalah gitu ya. Nah, tapi kecenderungannya yang diharapkan sekarang diimplementasikan oleh guru-guru ya ketika membelajarkan siswanya adalah pembelajaran yang berbasis HOTS, High Order Thinking Skills. Ya, High Order Thinking Skills, maka yang harus kita lihat adalah C4 sampai C6 ya. Jadi dalam pembelajaran ya kita diharapkan bisa mengarahkan peserta didik ya untuk bisa menganalisis, mengevaluasi dan mencipta, atau menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi ya. Ini dalam pembelajaran kita. Termasuk juga di dalam melaksanakan tes ya. Jadi yang diuji kepada siswa adalah kemampuan analisisnya, kemampuan mengevaluasinya, dan kemampuan menciptanya. Ya, karena kan muncul nih ya selentingan di beberapa kesempatan. Kalau tes itu jangan cuma menguji kemampuan daya ingat siswa saja. Ya, nah, misalkan nih diwujudkan dalam soal-soal yang cuma menanyakan definisi atau istilah-istilah, ya toh. Biasanya sering dijumpai juga di dalam soal-soal pilihan ganda begitu ya. Asimilasi adalah, misalkan, gitu. Akulturasi adalah, ini. Karena memang kemudian di mata pelajaran sosiologi banyak sekali istilah-istilah sosiologi yang muncul ya di dalam bahan ajar atau buku ajar sosiologi. Ya, tetapi harapannya bukan itu yang kemudian diujikan kepada siswa ya. Kita sedang tidak ingin menciptakan kamus-kamus berjalan ya, istilahnya ini yang sering digunakan oleh teman-teman guru ya. Kita tidak sedang akan menciptakan kamus-kamus berjalan dengan menanyakan definisi arti-arti tertentu kepada siswa ya. Nah, tetapi kita guru ya, pendidik ya harus bisa mengajak siswa untuk melakukan analisis, mengevaluasi ya, bahkan sampai pada tahap mencipta. Ya, ada pembahasan tersendiri nanti saudara ya terkait dengan bagaimana mengembangkan evaluasi pembelajaran berbasis HOTS ya. Ini saya sekilas dulu sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ketika kita akan menggunakan taksonomi ini, tentu juga harus mengacu kepada kata kerja operasional yang bisa digunakan ya untuk atau agar sesuai dengan 6 taksonomi ini ya. Kalau mengingat atau remember atau C1 gitu ya, nah, itu kata kerja operasional yang bisa kita gunakan apa saja. Nah, ini sudah ada ya. Kalau terkait dengan memahami C2, apa saja kata kerja operasional yang bisa kita gunakan ya di dalam instruksi pembelajaran ataupun di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam tes gitu ya. Ini bisa kita gunakan mulai dari C1 sampai C6 ya. Silahkan di internet sudah banyak ya, agar lebih detail kalian bisa browsing sendiri terkait dengan banyak sekali kata kerja operasional ini ya. Kalau yang terkait dengan HOTS C4, C5, C6 ya, maka ini ya C4 kita lihat ada melatih, memadukan, memaksimalkan ya, memecahkan, memilih, mendeteksi, mendiagnosis ya. Nah, ini kata kerja operasional yang bisa kita gunakan ya untuk digunakan di dalam pembelajaran yang berbasis HOTS atau di dalam evaluasi berbasis HOTS ya. Misalkan kita gunakan menelaah. Telaahlah wacana di bawah ini ya. Kemudian simpulkan dan beri solusi atas masalah yang muncul di dalam wacana tersebut misalkan ya. Ini kan instruksi pembelajaran yang mengajak siswa untuk melakukan analisis. Wah, ini sudah
tarafnya saya 4. Kita meminta siswa untuk menelaah. Gitu. Nah, ini sudah ya semacam itu pembelajaran yang berbasis HOTS. Ya, itu saudara. Selanjutnya poin keempat yang harus kita rencanakan adalah jumlah butir soal. Ya, jadi kita petakan saudara ya, berapa waktu yang kita punya untuk melakukan tes ya, lalu kemudian jumlah keseluruhan soal yang akan kita tentukan berapa. Misalkan kita akan membuat pilihan ganda 50 dan essay 5 soal. Ya, untuk pilihan ganda 50 soal itu, nah, kemudian dipeta-petakan. Jumlah soal untuk setiap pokok bahasan atau topik atau konten area berapa. Ya. Misalkan 50 soal pilihan ganda itu untuk untuk 3 bab, ya. Nah, maka 50 dibagi 3 ya, berapa? Ada yang 16, ada yang 17 gitu kan. 17 soal pilihan ganda. Oh, ini berarti 17 soal pilihan ganda untuk bab 1. 17 soal untuk bab 2 dan seterusnya. Ya. Nah, semacam ini. Kita harus petakan ya. Nah, jumlah untuk setiap format tadi, untuk essay berapa, untuk pilihan ganda berapa, ditentukan. Ya, dan juga ditentukan ya jumlah untuk tiap kategori tingkat kesukaran soal ya, dan juga berapa soal untuk menguji ranah kognitif dan sebagainya ya. Ini ditentukan dari 50 soal ya, tentu harus ditentukan berapa soal yang sifatnya mudah, berapa yang sedang, berapa yang sukar ya. Nah, catatannya dalam menentukan jumlah soal ini harus mempertimbangkan waktu yang tersedia, biaya yang ada, kompleksitas tugas yang dituntut oleh tes, dan waktu ujian itu dilaksanakan. Ya, nah, ini saudara. Ya. Nah, berikutnya poin yang kelima yang harus ditentukan oleh guru adalah distribusi tingkat kesukaran soalnya. Ya. Distribusi tingkat kesukaran soalnya. Nah, ini yang seperti apa? Tes yang baik ya bukan berarti kemudian soal itu harus susah semua, enggak ya. Terus kemudian soal itu ya jangan mudah semua, jangan ya, karena nanti soal yang mudah semua atau yang susah semua itu nanti tidak akan tidak akan bisa membedakan mana siswa yang sudah belajar dengan baik, mana siswa yang belum belajar dengan baik ya. Tes yang baik adalah tes yang mempunyai tingkat kesukaran di sekitar angka 0,5 ya. Makin dekat ke titik itu, makin mampu tes itu membedakan antara kelompok yang baik dan kelompok yang kurang belajar. Nah, ini ya. Nanti setelah ini saya jelaskan rumusnya. Nah, selain itu, saudara, distribusi tingkat kesukaran juga ditentukan oleh tujuan dari tes itu sendiri. Ya. Nah, catatannya, tes dengan tingkat kesukaran rendah sebaiknya ditempatkan di awal tes, dan tes yang memiliki tingkat kesukaran tinggi ditempatkan pada akhir tes. Nah, ini hanya ini saja sih ya, untuk saran-saran saja dari saya. Nah, untuk menganalisis ya tingkat kesukaran butir soal ini ya, rumusnya seperti ini ya. Tapi apa sih definisinya? Nah, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes ya, sehingga rumusnya P sama dengan B per N. P itu apa? Indeks kesukaran butir soal ya. Jadi dianalisis nanti satu persatu soal itu ya. Nah, menganalisisnya gimana? Ya ini tadi B per N ya, jumlah siswa menjawab benar dibagi jumlah keseluruhan siswa di dalam tes ya. Nah, jadi misalkan begini, kita akan menganalisis soal pilihan ganda nomor 1 ya. Nomor 1, siswa kita dalam satu kelas ada 40 misalkan, 40 siswa
Nah, dari 40 siswa itu berapa sih mahasiswa atau siswa yang menjawab benar soal nomor 1 itu? Ya. Kalau 40 siswa itu menjawab soal nomor 1 itu benar semua, oh itu artinya soal itu gampang banget. Ya. Nah, lanjut ke soal nomor 7 misalkan. Ya. Nah, karena sudah sampai nomor 7 nih. Ya, kita coba ya, kita analisis. Dari 40 siswa, berapa sih siswa yang menjawab benar soal nomor 7 itu? Nah, ini ya. Nah, ini kan indeks kesukaran butir soalnya bisa dihitung di sini. Makin besar nilai P, butir soal semakin mudah. Ya. Ya, itu tadi misalkan dari 40 siswa yang menjawab benar adalah 40 semuanya nomor 1 itu. 40 bagi 41. Ya, ini kan artinya nilai P itu semakin besar. Ya. Artinya ya soal itu sangat mudah. Ini ya. Nah, makin kecil nilai P, ya itu artinya butir soal itu semakin sukar. Ya, saya contohkan tadi nomor 7. Misalkan dari 40 siswa ya yang menjawab benar cuma 2 misalkan. Ya. 2 dibagi 40 itu berapa? Gitu. Kan 0,0 sekian kan gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk melihat rentangannya seperti tabel yang saya sajikan di samping ini ya. Jika nilai P 0 itu artinya soal itu sangat sukar gitu ya. Jika nilai P itu lebih kecil dari P atau lebih kecil atau sama dengan 0,3 itu sukar. Ya. Sulit itu soal itu ya. Jika nilai P itu 0,3 kurang dari P kurang dari atau sama dengan 0,7 itu artinya soal itu sifatnya sedang ya. Nah, sedangkan jika nilai P 0,7 lebih kecil daripada P lebih kecil dari 1 itu artinya mudah. Nah, jika nilai P sama dengan 1 maka soal itu sangat mudah ya. Ini cara untuk menganalisis distribusi tingkat kesukaran soal di tiap-tiap soal. Ya, nah, ini saudara. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pertimbangan lainnya ya juga di dalam menentukan distribusi tingkat kesukaran soal ini, apakah tesnya dilakukan secara open book atau closed book? Ya, apakah frekuensi pelaksanaan tes itu sering atau jarang? Ya. Kemudian apakah pelaksanaan tes itu diumumkan sebelumnya atau mendadak ya, ini kan biasanya style guru masing-masing gitu ya. Terus kemudian bagaimana terkait dengan metode penyajian tes secara langsung atau secara online atau dan sebagainya ya. Nah, ini saudara. Nah, berikutnya ya, semua perencanaan tes yang sudah dibahas dari poin 1 sampai poin 5 inilah yang kemudian diwujudkan ke dalam kisi-kisi tes ya. Isi dari kisi-kisi tes itu diantaranya ya, memang ini kemudian biasanya ya saya juga belum menemukan format bakunya ya. Biasanya memang tidak ada format baku terkait dengan kisi-kisi tes yang ya, sehingga silahkan ya masing-masing guru saya pikir bisa mengembangkan ya mana format kisi-kisi tes yang lebih efektif, efisien bagi guru tersebut ya. Biasanya memang tidak ada format baku, tapi secara garis besar ya isinya tentang pokok atau subpokok bahasan yang diuji, kemampuan yang diuji, level ranah kognitifnya di level mana, dan juga tingkat kesukaran butir soalnya ya. Sehingga ketika coba saya rancang di dalam bentuk tabel ya, akan mewujud seperti ini ya format kisi-kisi tes ya. Misalkan ya, berisi nomor, kompetensi dasar, materi pokoknya apa, indikator pencapaian kompetensinya apa gitu kan. Nah, ini kan semua ada di dalam RPP ya. KD, materi pokok, indikator ada di RPP, tinggal dituangkan di dalam sini ya.
kemudian yang perlu ditentukan oleh guru adalah jenjang kemampuan dan tingkat kesukaran kompetensi dasar. Ya. Nah, apakah tes itu terkait dengan KD 1 misalkan yang di sini apakah masuk ke dalam C1, C2, C3 atau C4, C5, C6 ya, atau di mana? Lalu kemudian apakah itu kategorinya mudah, sedang atau sukar gitu ya. Tinggal kemudian diisikan kolom-kolomnya di sini. Ya. Nah, jumlah butir soalnya berapa? Ya, JPS ini jumlah butir soal. Ya, kemudian persentasenya berapa? Ya. Ini ya kira-kira seperti ini, saudara. Ya, misalkan kalian di sini menuliskan ya KD 1.1. Oh, materi pokoknya tentang apa? Tentang interaksi sosial misalkan. Ya, indikatornya apa? Siswa mampu menganalisis faktor-faktor terjadinya interaksi sosial misalkan. Ya. Nah, kalau indikatornya itu ya, kemudian kalau arahannya juga adalah bahwa pembelajaran itu pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang berbasiskan HOTS ya, maka yang diisikan tentu di dalam kolom yang C4, C5, C6 ya. Nah, berapa ya, kemudian ditentukan di sini berapa soal yang akan dibuat dengan kategori mudah, berapa soal yang akan dibuat dalam kategori sedang, berapa soal yang akan dibuat dalam kategori sukar ya. Semuanya dituliskan di dalam kolom-kolom ini ya. Nah, sehingga ketemu total jumlah butir soalnya berapa ya, dan persentase untuk ini berapa persen ya. Persentase atau kontribusi jumlah butir soal ini terhadap keseluruhan penilaian itu berapa persen ya, tentukan di sini ya. Itu saudara ya. Jadi ada penugasan ya setelah ini terkait dengan menyusun kisi-kisi ya. Cek di link penugasan. Itu saudara terkait dengan bagaimana kita merencanakan sebuah tes ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.